Halo siang, kembali lagi sama saya Monik. Dan siang ini kita akan berbincang-bincang bersama marketing kita juga, yaitu Mas Dian. Siang Mas Dian, Halo, apa gimana kabar? kabarnya Mbak Monik? Gimana nih sekarang penjualannya? Stabil ya, Stabil. walaupun orang bilang masih resesi, cuma kalau San Diego Hills ini karena mutunya dan kualitasnya bagus, jadi Karena keperluan dan kebutuhan banget jadi ya. ininya tetap stabil penjualannya ya. Terus ini kan Mansion Mount Sinai ya yang lagi available? Iya, saat ini kita memang available di Mount Sinai. Ini areanya. Jadi Mount Sinai ini, kalau yang Mount Sinai biasa ini sebenarnya sudah sold out. Yang kita pasarkan sebelah sana namanya Mount Sinai by the Lake. Yang di sana posisinya, Ya, dekat danau ya? Tapi secara overall dia sama aja. Dari mulai ukuran makamnya sama, tipe yang dijual juga sama. Dan harganya dari sini ke sana sama? Yang Mount Sinai biasa dengan Mount Sinai itu by the Lake? perbedaannya. Kalau keluarga itu terlambat belinya di San Diego, pasti harganya naik. Jadi Senin harus pasti secepatnya naik. ya? Nah, itu bedanya. Jadi harga sebelumnya di sini dulu hanya harganya 137 juta. Kalau pembayarannya cash itu dapat potongan lagi 10%. Diskon 10%. Jadi apa namanya, keuntungannya keluarga membeli secara cash itu mendapat potongan 10%. Nah, di sini harganya 137, kalau bayar cashnya dulu harganya 123,3. Yang sebelah sana itu yang lama Kalau ya? sekarang baru nih yang sini nih, Yang di sini. harganya 150 juta. Sama kan sama ini? Ukuran sama seperti ini ya. Bisa dilihat yang kayak gini nih. Sama, ukuran 1,1 kali 2,6. Jadi lebarnya 1,1, kesininya 2,6. Dan ini termasuk tipe single. Ini untuk tipe single. Nantinya saling menempel kan, berdekatan, tidak ada jarak kalau sama untuk sekali. pemakaman di San Diego Hills, untuk yang seperti ini itu di mansion seperti di Creation atau di semua nempel nanti. Dia nggak ada perbedaan. Ya, jadi dia berdekatan. Ya, berdekatan. Nggak ada jarak. Nggak ada jarak. Kalau untuk Nissan, Kalau Nissan memang nanti diberikan pada saat setelah acara pemakaman. Kalau acara pemakaman sudah selesai, nanti keluarga akan dihubungi oleh pihak Nissan untuk pembuatan menentukan batu Nissan. pembuatan batu nisannya. Kalau standarnya kita ada beberapa tipe ya. Ada tipe yang ukuran small, terus medium sama large. Kalau ini Kalau ini yang medium. medium. Nah, kalau yang small itu ukurannya 30 kali 60. Kalau yang medium itu 40 kali 60. Nah, kalau yang sudah besar itu 50 kali 70. Jadi kelebihannya apa nih Mas Dian, biar orang-orang bisa tahu dan bisa yakin untuk beli di San Diego ini? Kalau di San Diego Hills sih sebenarnya semuanya sama aja ya. Maksudnya kelebihannya di setiap mansion sama semuanya. Karena kita memberikan kualitas yang bagus, view-nya enak. Keluarga itu kalau ziarah tuh enak, pada saat acara pemakaman enak. Terus kayak ginilah salah satu contohnya nih. Ini misalnya keluarga lagi ziarah ya. Nyaman, di sini ada tempat duduk, bisa duduk-duduk, parkirannya luas. Dekat dengan jalan juga ya, Dekat nggak dengan begitu jalan. jauh. Kita bikin area itu nggak terjal. Sekarang itu kita buat yang lebih landai supaya enak kalau berkunjung. Nah, ini kan dekat danau nih Mas. Kira-kira bakal naik gak ya airnya atau banjir? Itu sudah kita perhitungkan ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya seandainya pun dia naik atau curah hujannya tinggi, kita sudah siapkan di situ. Kalau Mbak lihat itu ada gorong-gorong itu. Jadi kalau misalnya sudah air naik, dia akan kebuang ke sana, terus sampai ke sungai di sana. Jadi udah ada pembuangannya? Sudah ada, kita buatkan pembuangannya, nanti kita tunjukkan ke sana. Kita lihat di sana itu antara jarak air dengan lokasi lahan pemakaman itu sekitar 1,5 sampai 2 meter. Jadi tinggi. Jadi keluarga itu aman lah kalau misalnya ini, tidak perlu takut banjir atau segala macam ya. Kalau di sini bakal ada penggusuran nggak Mas kira-kira? Itu banyak pertanyaan yang sering ditanyakan sama orang-orang ya. Kalau misalnya di San Diego Hills ini digusur nggak sih? Kalau digusur sih kemungkinan kecil banget. Kita nggak bisa bilang iya atau tidak atau. Tapi sebenarnya kalau digusur itu, pertama ada beberapa alasan. Yang pertama, San Diego Hills ini sudah memenuhi aturan tata ruang di Kabupaten Karawang. Jadi aturan tata ruang di Kabupaten Karawang ini, San Diego Hills ini sudah memiliki perizinan untuk digunakan sebagai pemakaman. Jadi izinnya termasuk salah satu sebagai daerah area resapan air. Kalau Mbak Moni keliling-keliling di sini rata-rata kan sudah jadi industri. Iya. Satu-satunya area resapan air di Cuma Karawang di San Diego. itu San Diego. Yang kedua, kalau mau digusur kan pasti ada kompensasi. Mbak Monik tahulah harga di sini berapa. Kalau saya bukan mengecilkan, cuma daripada gusur sini lebih baik mencari jalan lain, ya kan? Daripada gusur di sini bisa berapa triliun gitu kan? Lagi udah banyak banget yang mau dimakamin di sini ya. Akan sangat rumit. Dan yang dimakamkan di sini, maaf dalam tanda kutip, itu bukan orang biasa. Dari mulai pengusaha, pejabat, menteri,
orang-orang luar negeri banyak. Jadi kemungkinannya sih kita bilang sangat kecil lah ya. Kalau untuk suratnya? Kalau surat Sertifikat? ini sertifikat kalau untuk kepemilikan, jadi sama seperti di TPU lain. TPU lain, misalnya Mbak Monik ini punya pemakaman, bukan berarti Mbak Monik itu tanah itu milik Mbak Monik. Bukan milik pembeli ya? Bukan, tapi itu tetap milik pemerintah daerah di TPU, misalnya di TPU di Jakarta misalnya. Tapi keluarga diberikan hak untuk memakamkan. Jadi kita cuma pegang sertifikatnya sebagai hak memakamkan aja? Betul, namanya sertifikat kolektif makam. Kepemilikan makam tetap milik Sendigo Hills. Pengelolaan semua dikelola oleh Sendigo Hills. Tapi keluarga diberikan hak untuk memakamkan. Makanya namanya hak memakamkan. Kalau tanah yang biasa kan kita biasanya hak milik, Iya. hak guna bangunan gitu kan. Tapi kalau di Sendigo Hills hak memakamkan. Kalau kelebihannya apa aja sih Mas selain dapat view-nya? Ada surat hak Sebenarnya memakamkannya ada juga. beberapa kelebihan di Sendigo Hills ya. Yang pertama itu pemakaman permanen untuk selamanya. Jadi kenapa disebut pemakaman permanen untuk selamanya? Sendigo Hills ini tidak seperti tempat pemakaman umum lainnya. Kalau tempat pemakaman umum lainnya misalnya nggak bayar sewa atau nggak bayar perpanjangan lahan makam, itu nanti akan ditumpuk. Kalau di sini nggak bisa berarti Kalau ya? di sini nggak bisa. Jadi itu salah satu. Yang kedua, bebas biaya perawatan. Bebas biaya perawatan apa nih? Bebas perawatan rumput kayak misal gini nih. Rumput-rumput kayak gini Kayak nanti gini. kalau panjang dipotongin? Ini kita selalu rawat setiap hari. Dan nggak perlu bayar lagi? Nggak perlu bayar lagi. Bebas perawatan rumput, bebas perawatan taman. Kayak gini taman-taman ini keluarga nggak perlu bayar. Jadi sudah termasuk dalam harga di awal. Harga lahan ini ya? Harga lahan ini. Jadi nggak perlu bayar sewa perawatan makam, nggak perlu bayar sewa keamanan, sewa perpanjangan makam, perawatan rumput. Kalau di tempat lain, maaf Mbak Monik mungkin bisa lihat sendirilah ya. Kalau lokasi lain masih ya kalau lagi cengbeng atau apa kita harus bayar lagi. Iya. Itu belum tentu setiap hari dirawat kan. Belum Ya. lagi banyak kayak pengamen, biasanya itu di Nah, pemakaman umum kan kayak Itu gitu. sebenarnya salah satu concern kita ya. Kita memberikan kenyamanan kepada keluarga supaya keluarga itu ketika pada saat pemakaman ataupun pada saat ziarah mereka merasa nyaman. Memang tidak seberapa misalnya mereka maaf ya kasih uang pengemis gitu nggak seberapa. Cuma kan nilai kenyamanannya itu Privasinya beda. itu berkurang. Privasinya beda. Kita bisa lihat sendiri di sini. Ini salah satu contoh ya ada keluarga yang lagi di ziarah. Mereka nyaman karena apa? Nggak ada yang datengin, nyamperin segala macam. Itu sebenarnya itu salah satu concern yang kita buat supaya keluarga itu puas dengan Sendigo ini. Oh gitu. Jadi San Diego ini dengan harga segitu tuh udah bener-bener privilege banget untuk keluarga ya? Ya, sebenarnya itu salah satu aja ya. Maksudnya ada banyak kelebihan. Kayak misalnya tadi masalah harga. Harga itu banyak kan orang tuh berpikir ya, loh itu harga San Diego Hills mahal itu, berapa bayar sewanya? Itu kan sebenarnya banyak yang nggak tahu kan. Itu adalah pemahaman yang sebenarnya salah. Dan ini perlu kita informasikan ke banyak orang supaya pemahaman itu tetap dengan baik. Nah yang kedua, kalau misalnya San Diego Hills itu harganya MM-an, enggak juga. Contohnya ini ya yang Ya, tipe single tipe ini kayak harganya gini, sederhana. Harganya ya, saat ini ya, di Maret 2023 ini harganya 80 jutaan satu unitnya. Nah, ini pun bisa dicicil. Cicil dengan Cicil, bunga. kalau tanpa bunga itu hanya bisa 12 kali. Jadi tanpa bunga bisa cicil 12 Bisa 12 kali. kali. Jadi misalnya Mbak Monik mau ambil 1 unit lahan nih, harganya 80 juta. Nah, kan ada kebijakan harus booking fee dulu kan. Booking fee itu untuk tipe single, 1 unitnya harganya 5 juta. Berarti sisa outstanding yang belum dibayar kan 75 juta. Nah, angsurannya berapa sih? Ya tinggal dibagi aja. Dibagi 75 12. juta dibagi 12. Nah, itu adalah angsurannya. Gampang kan sebenarnya kan? Iya, iya. Nah, Berarti ini tuh udah tipe paling sederhana ya di ini San tipe Diego? paling sederhana. Kalau untuk yang tipe-tipe lainnya memang San Diego Hills menyediakan. Cuma kalau di area Monsiana ini hanya saat ini kita yang available di tipe single, kita memang sedang lagi bangun tipe pavilion. Kelihatan di sana ya, tipe Yang lagi pavilion. pembangunan di sebelah sana? Itu tipe pavilion. Nanti mungkin next future development kita akan bangun di sini itu ada tipe semi private dan tipe private. Berarti nanti ini akan rapi juga sama kayak mansion-mansion lainnya ya? Sama, semua awalnya juga masih berantakan San Diego Hills. Ya ini. Ya mungkin kalau kelihatan di sini masih rumputnya belum rata ya. Ya. Karena memang kalau mansion awal, mansion baru itu rumputnya pasti kita baru tanam, belum full semuanya. Jadi belum hijau sekali ya? Belum. Selain ini yang kita bisa lihat lagi di mana Mas yang lagi available di San Diego? Available saat ini ada di Mount Sinai, ada di Emerald Valley, di Cherry Blossom juga ada. Yang Cherry Blossom itu kayaknya baru ya? Cherry Blossom baru,
areanya super eksklusif. Ada Boleh di deh pinggir kita jalan. lihat ke sana. Oke, mau langsung sekarang atau kapan? Kita langsung ke sana aja sekarang. Oke, siap. Jadi kita langsung lihat ke Cherry Blossom ya bersama Mas Kita langsung ke Dian. sana. Nah, kita sekarang udah ada di Cherry Blossom. Ya, Jadi gimana kalau Cherry Blossom Mas perbedaannya sama Monsinai? perbedaannya kalau di Cherry Blossom ini, kalau dilihat dari suasana memang jelas beda ya. Kalau di Monsinai tadi kan suasananya nggak seperti ini. Ini tuh super eksklusif. Super Kita bilang eksklusif. super eksklusif karena pertama tepat berada di pinggir danau Lake Angels. Yang kedua, dia ukurannya makamnya lebih besar dibanding yang tadi di Monsinai. Kalau tadi kan 1,1 kali 2,6. 2,6. Kalau ini Kalau yang ini lebarnya 1,5 dikali 2,6. jadi berbeda ya, Jadi lebih berbeda, lebar ini. lebih lebar ini. Ini salah satu contohnya. Memang di area sini sudah banyak yang sold out dan sudah banyak digunakan ya. Jadi bisa terlihat contoh-contoh besarnya seperti apa sih ya kan. Ini bisa dilihat sendiri tadi agak lebih sedikit kecil, yang ini lebih lebar. Jadi walaupun ini kosong udah sold out. Ini walaupun kelihatannya kosong, sebenarnya sudah banyak yang sold out. Karena banyak yang beli di San Diego Hills itu mereka untuk persiapan. Dia beli dulu tapi belum ada kedukaan. Istilahnya kalau orang di hotel mah belum check-in lah. Belum gitu. check-in. Jadi baru pesan aja Baru ya. pesen, belum check-in. Baru booking tapi belum check-in. Gitu. Apa sih pentingnya untuk pesan dulu kalau untuk kayak di San Diego gini pemakaman? Nah, pentingnya persiapan pemakaman di San Diego Hills itu yang pertama, karena pada saat kedukaan itu kita nggak pengen repot kan ya. Karena biasa kalau orang sudah duka itu, dia itu ngurusin keluarganya, kerabatnya yang datang, ngurusin di rumah duka. Kalau sudah beli persiapan, mereka nggak perlu khawatir karena mereka sudah punya kan. Sudah punya di San Diego Hills. Oh, saya udah punya di unit A, nomor sekian. Jadi nggak perlu pusing-pusing, dia harus survei datang lagi, ya kan? Jadi sebagian masalahnya pada saat kedukaan itu sudah selesai karena untuk urusan lokasi makamnya dia sudah punya. Sudah punya. Dibandingkan dia belinya sudah duka, dia harus ngurusin pas lagi sibuk-sibuknya kan, Harus pas lagi mencari duka. lahan ya. Harus cari lahan, lihat dulu lahannya sesuai atau enggak, ya kan? Nah, udah gitu, yang paling utama itu harganya jelas beda. Karena kalau di San Diego Hills ini memang kita sedang ada promo persiapan ya. Jadi kalau untuk pembelian persiapan secara cash itu ada potongan 10% semua unit makam. Semua unit makam dapat potongan 10%. Potongan 10% kalau pembayarannya cash ya. Pembayaran cash. Kalau di sini harga berapa? Kalau ini sih sebenarnya kalau kita ada promo paket pasangan. Ini sepasang di Cherry Blossom ini harganya 250 juta. Eksklusifnya sama ya, beda sama Monsinai, ada harga, sama-sama tipe single. Iya, walaupun tipe single sama, cuma dari harga agak sedikit beda, luasnya juga beda, lokasinya juga beda. View-nya dia lebih dapat View-nya ya jelas ke danau. lebih luas ya, karena di sana ada danau, kelihatan kan ya. Di sana ada dermaga, ada marketing gallery, jadi lebih enak lah di sini orang bilang. Terus yang kedua, lokasinya ini fungsinya bagus. Fungsinya bagus. Karena ngadepnya barat dan timur. Barat dan timur. Kalau ini ngadep ke timur. Kalau ke ini barat. ngadepnya ke barat, ke sana ke barat. Ke barat. Kalau sana barat, sana timur. Ini fungsinya bagus, kalau orang bilang sih ke barat itu bagus ya. Apalagi ke danau. Ke danau. Kehidupan ya Iya. buat orang-orang Cina rata-rata. Nah, kalau misal untuk pembelian yang sudah duka, saya jelaskan lagi kalau misalnya pembelian duka itu pertama dia harus bayar cash kan. Yang kedua, tidak ada potongan 10% itu. Jadi harga normal. Harga normal, makanya kita sering melakukan edukasi kepada teman-teman Customer. atau pada keluarga supaya melihat atau membeli San Diego Hills ini bukan hal yang tabu. Karena kalau orang meninggal itu pasti ya. Pasti. Nah, yang jadi masalah itu kita mempersiapkan atau enggak, ya kan? Jangan sampai ya bisa mempersiapkan tapi pada saat kedukaan maaf nggak punya uang atau ribet lah. Itu kan jangan sampai seperti itu. Makanya kita mengedukasi San Diego Hills ini supaya orang melakukan persiapan pembelian makam. Tuh. Oh iya. Kalau kelebihannya ini selain Monsinai apa? Kalau kelebihannya dari Monsinai nih, Iya, eksklusifnya di Cherry Blossom ini. lebih enak aja, lebih nyaman lah, maksudnya suasananya view-nya lebih bagus. Ini lahan makamnya lebih luas. Karena ukurannya juga Kalau mungkin ukuran sih memang lebih lebih besar ya. Cuma view-nya jelas beda kalau datang terus ngelihat di sana sama di Pemandangannya sini terbuka, agak lebih terbuka lebih terbuka, lebih enak. Kalau dibanding di Monsinai, walaupun di Monsinai sebenarnya ada juga Ada danau. Tapi yang secara dominan harganya beda itu karena faktor luasnya.
Kalau di sana kan cuma 1,1 kali 2,6. Di sini 1,5 kali 2,6. Jelas beda karena kita jual lahan gitu kan. bukan hanya sekedar jual view. Iya sih benar, apalagi juga sama kalau untuk kenyamanan kan sama-sama ya, sama-sama ada kenyamanannya masing-masing. Kalau pembayarannya gimana Mas? Seandainya misalkan customer ini udah jadi, terus mereka mau beli. Nah, kalau di Sandy Guils ini sebenarnya kalau pembayaran itu sangat mudah ya. Kita bisa melakukannya secara pembayaran online, via transfer, atau via clearing, RTGS, atau bisa bayar langsung ke kantor. Tapi kita sih lebih sarankan untuk melakukan pembayaran transfer ya, karena supaya recordnya terlihat jelas gitu. Jadi kalau misalnya keluarga sudah fix deal, misalnya ngambil di Cherry Blossom, misalnya di Blok Z08 nomor 1 misalnya ya. Iya. Nah, apa sih yang harus disiapkan? Yang pertama, lahan unit itu harus di booking dulu. Berapa besar booking per unitnya? Kalau untuk tipe single itu satu unitnya hanya 5 juta. Kalau sepasang berarti 10 juta. Nggak terlalu besar lah ya, maksudnya kecil. Nah, setelah booking nanti keluarga memberikan data-data identitas, karena nanti akan kita input datanya di sistem komputerisasi kita. Nanti jadi sistem itu bisa menjaga suatu saat misalnya anak cucunya datang ziarah, mau kita cari punya lahannya ada gitu ya, namanya datanya. siapa, kita punya database-nya. Jadi nggak perlu khawatir nanti makamnya hilang gitu. Nah, apa aja yang disiapkan? Yang pertama KTP, kartu tanda penduduk. Yang kedua kartu keluarga. Kenapa kartu keluarga harus disiapkan? Karena biasanya itu kartu keluarga itu bisa menghubungkan antar kerabat. Iya. Misalnya nih, oh saya anaknya bapak ini dulu. Mana Sudah buktinya? Di kartu keluarganya dia, nanti di sebelah pojok kanan itu bawah biasanya ada nama orang tuanya. Itu cocok. Nah, makanya data yang diperlukan adalah KTP dan kartu keluarga. Kadang-kadang ada customer yang nanya, kok pakai kartu keluarga segala sih? Karena kita biar bisa merunut nanti warisnya atau keluarga terdekatnya. Yang mencari lahan si customer betul. Itu ya. Yang ketiga yang dibutuhkan adalah alamat email. Kenapa kita butuh alamat email? Karena semua penjualan di San Diego Hills ini berbasis online. Bahkan sampai persetujuan online. Kalau misalnya Ibu misalnya tadi beli di B07 nomor 8, nanti ada di email itu ada namanya surat pesanan properti, isinya nomor unit lahan, harganya sama ketentuan-ketentuannya. Jadi nanti dibaca email itu setelah dikirim, dibuka oleh pihak keluarga yang beli, nanti dibaca jika sudah sesuai baik itu nama pemesannya, alamat pemesannya, nomor blok unitnya, harganya, jika semua sudah sesuai nanti tinggal diklik submit. Berarti itu sudah setuju secara online. Nah, jadi tidak ada yang namanya oh harganya dinaik-naikin marketingnya ya kan? Atau Mas diskon dong tambahan lagi. Kita nggak bisa kayak gitu karena semua harga itu sudah baku secara sistem, tidak bisa dinaik turunin. Kalau harganya sekian ya udah sekian. Udah harga sistem dari kantor ya. Nah, kalau customer minta buktinya harga sistem kita bisa nanti. Jadi kita screen capture aja. Kita kirim nih bahwa harganya sekian. Toh nanti juga akan muncul di alamat email itu. Nah, data yang keempat yang dibutuhkan adalah nomor telepon. Satu pun bisa, tapi lebih rekomendasi 2. Karena kita bisa maksimal input di database sistem kita ada 2 nomor telepon. Tapi kalau hanya satu, paling tidak nomor telepon itu selalu aktif. Atau bukan nomor yang sering diganti-ganti gitu ya. Jadi sebenarnya mudah. Pembelian di San Diego Hills itu pertama, pembayarannya mudah, bisa dengan transfer. Kedua, datanya mudah. Hanya KTP, kartu keluarga, alamat email, dan nomor telepon. Ya kan? Kalau di tempat lain mungkin, wah harus ke PTSP dulu ya kan? Harus bikin surat keterangan dari RT, RW. Nah, itu yang agak rumit. Kalau ini enggak ya, kita cuma dengan booking, siapin data diri, kartu keluarga, nomor telepon, alamat email, langsung submit. Bisa submit langsung. Nah, itu enaknya. Kalau misalnya keluarga gimana nih, saya nggak bisa survei langsung, bisa. Kita nanti bisa kirimkan video-video, enak kan? Jadi misal udah lagi di luar negeri, lagi di Jerman, saya lagi di Jerman, banyak kebetulan. Bisa dikirim. Kebetulan kita banyak customer dari luar negeri. Mereka kendalanya tidak bisa ke Indonesia pada saat ini, tapi mereka pengen beli, ya kan? Kita bisa kirimin. Kita pertama kirimin garis besar dulu. Yang kita available saat ini apa? Kita kirimkan video-videonya. Nanti mereka mengerucut, ya kan? Oh, saya prefer yang ini Pak Dian, ya kan? Oke Pak, kita kirim yang lebih detail lagi. Ketujuan lahan pembeli. Ketujuannya misalnya kita kirimin yang available saat ini, misal di Emerald, di Sunshine, di Mount Sinai, atau di Cherry Blossom. Kita kirim 4-4-nya. Oh Pak, saya senangnya di Cherry Blossom. Nah, baru kita kirimkan yang lebih spesifik. Bapak maunya yang tipe single, semi private, atau big estate.
oh yang ini, nanti kita kirimin detail-detailnya. Dengan harganya? Termasuk harganya juga, termasuk foto-fotonya. Jadi enaknya gitu, keluarga. Simple ya, mudah. Bisa dilakukan pembelian dimanapun. Karena customer kita juga banyak juga yang dari luar daerah, dari luar negeri banyak. Jadi kita harus bisa memberikan kenyamanan kepada customer supaya mereka walaupun tidak hadir di sini, tapi informasinya semua sudah dapat. Informasinya juga lengkap ya, diberinya. Iya. Oh gitu. Berarti kalau udah mau pembelian kayak gitu, kita tinggal nunggu apa? Sebagai tanda bukti lahan itu punya kita. Setelah proses booking dan keluarga customer itu sudah melakukan submit, nanti akan tunggu sertifikat berupa sertifikat kolektif makam. Itu biasanya 2-3 minggu. Pertanyaannya kenapa kok lama Pak gitu? Karena sertifikat kolektif makam itu yang buat bukan Sendigo Hills. Kita ke percetakan khusus yang tidak bisa di-copy, tidak bisa dipalsukan, tapi dengan kuota tertentu. Jadi nggak bisa nih kita kirim ke percetakan satu gitu. Makanya lama, nunggu sekitar 2-3 minggu ya, syukur-syukur bisa cepat kalau kuotanya pas, lagi banyak langsung kita kirim dicetakan. Tapi kalau misalnya pada minggu ini penjualan belum nyampe kuota untuk dikirim percetakan, itu pasti agak lama. Jadi itu yang perlu dipahami sama keluarga. Kadang-kadang ada pertanyaan, kan Sendigo Hills yang bikin, harusnya hari ini harus keluar. Langsung keluar, langsung jadi gitu ya? Iya, karena itu. Jadi sertifikat itu kita kirim percetakan yang khusus. Jadi nggak sulit dilakukan imitasi untuk sertifikat kolektif makamnya. Dan itu butuh waktu, tergantung kuotanya. Gitu. Oh, jadi gitu tentang Cherry Blossom dan Monsignai ini ya. Gimana cara membelinya, kelebihannya, dan sertifikat apa yang bakal kita terima sebagai tanda jadi. Jadi itu adalah bukti kepemilikan dari si pembeli atau customer. Nah, bedanya lagi kalau misalnya ini salah satu kelebihan lagi di Sendigo Hills. Ketika unit makam sudah dibeli tapi tidak digunakan, itu sebenarnya investasi. Karena apa? Kenapa investasi? Karena lahan itu masih bisa dipindah tangankan. Maksudnya dipindah tangankan gimana tuh? Kadang-kadang misalnya nih keluarga pengen, aduh saya lagi pengen upgrade nih, ya kan? Oh nggak kepake lahannya, saya mau upgrade ke semi private nih. Tadinya beli single, saya mau upgrade jadi semi private. Berarti ini bisa kita jual? Bisa dijual. Titip kepada selama marketing. Itu belum dipakai ya. Nah, kenapa sih disebut investasi? Karena investasi kan nilainya bertambah. Nah, harganya itu di Sendigo Hills itu selalu naik. Kenaikannya berapa persen biasanya dan berapa lama jangka Kemarin waktu? saya hitung sendiri itu sekitar 43%, itu dalam jangka waktu 2 tahun. Kalau mau lihat artikelnya, lihat di sini nanti ya. Wah, cepat juga ya kenaikannya. Ya, makanya bisa disebut investasi. Kalau misalnya kita inflasi mungkin 5-7%, tapi kalau dengan kenaikan Sendigo Hills ini yang sampai 43%, berarti per tahun itu kira-kira 20%. Ya kan? Sekarang dia beli misalnya 100 juta. 5 tahun lagi dibandingkan dengan dia menabung di bank, dengan dia membeli lahan makam terus dijual lagi, jelas untung di Sendigo. Jelas untung di sini karena perputarannya cepat berarti. Perputarannya cepat. Mbak Monik juga bisa lihat lah, kemarin kita baru 3 bulan buka Monsignai sudah habis sekarang. Harganya langsung naik lagi. Terus naik lagi kan dari 137 juta jadi 150 juta. Walaupun hanya naik 13%, tapi secara persentase itu hampir 40%. Berarti sebagai keuntungan kita selain persiapan, membeli cepat itu juga menguntungkan ya secara investasinya. Nah, beli cepat itu pertama, lahan kan terbatas ya. Iya. Kalau semakin cepat, dia pertama akan mendapatkan keuntungan persiapan, pembelian perinit ya. Pembelian persiapan itu kan salah satunya dapat potongan diskon 10% kan? Ya kan? Yang kedua, harganya tuh masih di bawah. Masih rendah masih lah rendah. Ya. Coba bandingin. Saya tantang deh. Sekarang harga berapa? Saya tantang besok tahun depan pada tanggal yang sama, tanggal 1 pasti April nih, 2023 ya? Sama 2024 pasti naik. Dan prosentasenya lebih dari 15%. Dan mungkin kalau pembeliannya kita lambat atau lama, itu untuk cari lahannya agak susah ya. Karena biasanya kan sebagai customer, kita tuh pasti pengennya di pinggir jalan gitu kan. Nah iya, kalau misalnya kita belinya awal-awal gini, kita bisa pilih. Misalnya belum duka ya, kita biasa bisa pilih nih. Oh saya mau di pinggir jalan, oh saya mau di dekat danau, di pinggir danau. Oh saya mau di tengah ya, biar tidak terinjak misalnya kan ya. Masih ada keleluasaan, bisa pilih. Tapi kalau udah duka, wah nggak bisa. Cuma di videoin doang, Mas tolong videoin, saya ambil yang ini. Pas sampai lokasi, kayaknya saya kurang serak di sini gitu kan. Nah itu sebenarnya kelebihan-kelebihan kalau kita belinya di awal. Karena kan pasti setiap customer punya kriterianya masing-masing ya. Mereka mau di dekat danau atau mungkin bukit lebih tinggi. Betul. Jadi sebenarnya kalau di Sendigo Hills ini sebenarnya
bentuknya sama aja Mbak Monik. Ya kan? Bentuk Cuma kotak tipenya tuh begini, sama aja ya, dimanapun cuma feel-nya mentionnya. beda. Ketika kita datang, feel-nya kita pas ngelihat ini, wah di sini enak banget ya, nyaman, ada pohonnya gitu kan. Walaupun Dekat sama makamnya jalannya gitu ya. cuma kayak gini, misalnya Sama dekat kan jalan ya, pun bisa sama berbeda. di Mount Sinai tadi juga single seperti ini tipenya. Sama, semua sama. Berarti cuma bedanya di view dan lokasinya. Lokasi mentionnya sama view-nya. Kadang-kadang kita punya unit itu ada yang deket danau, ada yang di hills, di apa? Dekat bukit, Di bukit, ada ya yang kan? dekat pohon Ada yang dekat ya. pohon, ada yang dekat jalan. Itu kan tergantung preferensi keluarganya ya. Maksudnya dia mau yang kemana? Oh saya nggak apa-apa deh di jauh dari jalan, yang penting saya deket danau ya kan. Nah itu kan beda-beda Ya orang. beda-beda orang, beda-beda keinginan. Padahal mah ukurannya sama-sama sama juga. aja. Ketika keluarga membelinya itu persiapan, keluarga itu punya waktu untuk mencari unit yang akan dipilih yang sesuai keinginan dan sesuai budget. Misalnya dia, waduh Pak budget saya kalau ini kurang, kita punya program cicilan. Jadi Yang nggak- cicilan 12 kali 12 itu. kali ada, 24 kali ada. Kalau 24 kali itu ada tambahan 15%. Tambahan 15%. Jadi misalnya harga 100 juta ya tinggal ditambah aja 15%, 15 juta baru di split jadi 24 kali angsurannya. Oh gitu. Jadi sebenarnya gampang gitu kan, ngitung San Diego Girls itu nggak kayak ngitung di bank lah, sederhana gitu. Nggak rumit ya. Nggak rumit. Dari cara pemesanannya, dari kelebihan-kelebihannya, Iya. mudah semua ya. Ya sebenarnya sih kita belajar terus ya supaya membuat keluarga customer itu terus nyaman. Ada perubahan-perubahan di manajemen yang diperbaiki terus ya kan. Dulu nggak ada yang namanya cicilan ya kan. Tapi ternyata marketnya, oh ternyata mereka pengen cicil karena uangnya untuk diputar usaha. Akhirnya kita meeting pasti kan, gimana nih kalau bikin cicilan, untung ruginya apa? Oh ternyata sama-sama menguntungkan. Akhirnya kita buat program cicilan. Oh gitu. gitu ya. Tadinya misalnya nggak bisa bayar transfer, harus bayar ke sini. Terus ternyata apa? Lebih mudah transfer. Lebih mudah transfer. Ya itu seiring waktu nanti ada perbaikan-perbaikan. Ya makanya sebenarnya San Diego juga tidak terlepas dari apa ya kekurangan. Tapi adanya kekurangan itu sebenarnya nanti akan kita Perbaiki diskusikan, lagi. kita perbaiki untuk memberikan yang terbaik kepada keluarga. Tapi memang di Cherry Blossom ini hawanya lebih adem ya, lebih adem. enak. Lebih adem karena Terus lebih luas dia ya. airnya ini kalau nguap tuh anginnya enak, adem ya kan. Ya anginnya basah gitu Anginnya kayaknya lebih kan. adem. Terus Tuh. dia lebih luas aja. Jadi kayak Lebih kita luas. masuk ke sini pemandangannya tuh lebih leluasa, ngadep ke marketing galerinya ya kan. Lebih enak sih di sini. Oke, Ya, Mas kembali Dian. ke keluarga. Makasih ya. Oke siap Mbak Monik, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Kalau ada mention yang baru dibuka, Boleh atau- kita berbincang-bincang lagi nah ya. itu ada yang mau ditanyain tentang apapun, nanti datang lagi aja. Tapi kita selengkapnya ada ngobrol-ngobrol kan di website Mas Dian untuk keluarga yang misalkan lagi mencari-cari lagi. lahan. Ada. Nanti lihat di sini aja Oke, ya. Mas Dian, makasih ya. Oke, makasih Mbak Monik ya. Sampai ketemu ya. Sampai ketemu. Yuk.